Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ayang Fitriani. Perkenalkan, nama saya Aryana Dastiawan, NIM G3112100022 dari program studi ilmu komunikasi kelas A pagi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang public relation sebagai makalah ujian akhir semester. Pada pembahasan kali ini, public relation merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan menjalin hubungan baik dengan publik dan menjalin komunikasi yang baik kepada organisasi eksternal maupun internal. Konsep dari public relation adalah memelihara hubungan baik dengan publiknya, sehingga timbul suatu kegiatan yang timbal balik antara institusi public relation dengan publiknya dan semua bentuk komunikasi yang terencana antara suatu organisasi dengan halayaknya. Kemudian pada materi pertama kita akan membahas dua definisi pengertian public relation beserta sumber dan mengidentifikasi ciri-ciri dari public relation. Menurut Suhendang, public relation adalah suatu kegiatan komunikasi dan penafsiran, serta komunikasi dan gagasan dari suatu lembaga kepada publiknya, dan pengkomunikasian informasi, gagasan, serta pendapat dari publiknya itu kepada lembaga tadi, dalam usaha yang jujur untuk menumbuhkan kepentingan bersama sehingga dapat tercipta suatu persesuaian yang harmonis dari lembaga itu dengan masyarakatnya. Ciri-ciri public relation menurut Suhendang yaitu suatu kegiatan timbal balik antara lembaga dengan publiknya, tidak saja melakukan kegiatan kepada publik yang ada di luar lembaga, tetapi juga pihak publiknya dalam melakukan kegiatan terhadap lembaga itu, sehingga terjadilah suatu pengertian bersama dalam meraih kepentingan bersama. Sedangkan menurut Onong Sujana Effendi, public relation adalah seni dan ilmu pengetahuan sosial untuk menganalisis kecenderungan, memprediksi konsekuensi-konsekuensinya, menasihati para pemimpin organisasi, dan melaksanakan program-program berencana mengenai kegiatan yang melayani baik kepentingan organisasi maupun kepentingan umum. Definisi ini menyetarakan aspek public relation dengan aspek ilmu sosial dari suatu organisasi, yakni menonjolkan tanggung jawab organisasi kepada kepentingan publik atau kepentingan masyarakat luas. Ciri-ciri public relation menurut Onong Sujana Effendi yaitu komunikasi yang dilancarkan berlangsung dua arah secara timbal balik. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari penyebaran informasi, penggiatan persuasi, dan pengkajian pendapat umum. Tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan organisasi tempat PR menginduk. Kemudian yang terakhir, efek yang diharapkan adalah terbinanya hubungan yang harmonis antara organisasi dan halayaknya. Pada pembahasan yang kedua ini, kita akan membahas halayak public relation dan cara mengidentifikasi public relation dari dalam sebuah perusahaan. Menurut Surjono Sukanto, public berupa kelompok yang tidak merupakan kesatuan dalam berinteraksi secara tidak langsung melalui media komunikasi, baik media komunikasi secara umum, misalnya pembicaraan secara pribadi, desas-desus, melalui media komunikasi seperti pers, radio, televisi, film, dan sebagainya. Dikutip dari Sumirat, publik dalam public relation dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, salah satunya yaitu publik internal dan publik eksternal. Dalam pembahasan ini, bagaimana cara mengidentifikasi publik dari sebuah lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan publik internal tersebut. Internal publik atau publik dari sebuah perusahaan yaitu publik yang berada di dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri, seperti karyawan, manajer, dan pemegang saham. Semua anggota dalam publik internal memiliki tanggung jawab dan kewajiban masing-masing yang harus dikerjakan. Berikut tugas dari masing-masing publik internal dalam sebuah perusahaan. Karyawan
sebagai karyawan kita harus menciptakan kepuasan dan loyalitas konsumen dan menjaga ketertiban di lingkungan perusahaan. Kemudian pemegang saham memiliki kewajiban utama menyetor modal atau menginvestasikan dana kepada perusahaan demi kelangsungan perusahaan dan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian yang terakhir, manajer. Manajer bertugas sebagai pemimpin, mengarahkan dan mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Seorang manajer yang hebat akan membentuk tim yang bekerja untuk membantu perusahaan demi mewujudkan visi bisnis. Kemudian yang kita akan bahas pada materi yang ketiga adalah fungsi dari public relation. Menurut apa yang saya pahami, fungsi public relation adalah untuk membangun citra yang baik dari sebuah lembaga atau perusahaan di mata masyarakat. Membangun citra bagi perusahaan dapat dilakukan dengan menjalin hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik yang merupakan khalayak sasarannya. Membangun citra yang baik bagi perusahaan dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada publik untuk menyampaikan visi misi perusahaan dan menjalin kerjasama dengan publik. Dengan begitu, citra perusahaan akan dipandang baik oleh masyarakat karena bersikap peduli dan melibatkan publik secara langsung. Kemudian menciptakan komunikasi dan menyalurkan pendapat publik kepada organisasi dan menasihati pimpinan organisasi demi kepentingan umum. Sebagai PR yang berhubungan langsung dengan publik, menyampaikan pendapat atau masukan untuk memimpin perusahaan dari publik adalah hal yang harus dilakukan. Dengan disampaikannya masukan tersebut, pihak perusahaan akan dapat mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang masih ada di dalam perusahaan. Kemudian kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu 2 perspektif keberadaan PR dalam perusahaan. Perspektif keberadaan PR nomor 1 menurut perspektif saya adalah PR sebagai manajemen perusahaan yang berhubungan langsung dengan publik guna mengenalkan atau mensosialisasikan nilai dan visi dari perusahaan seperti prosedur dan kebijakan perusahaan itu sendiri. Selain menjadi manajemen perusahaan, PR juga memiliki kewajiban untuk membuat citra perusahaan baik di mata publik. Kemudian yang kedua, PR dalam perusahaan sebagai penasihat, pimpinan organisasi, dan melayani publik. PR memiliki tugas untuk menyampaikan opini maupun kritik publik kepada para pimpinan organisasi demi kepentingan umum. Kemudian kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu pentingnya PR dalam opini publik. Public relation berfungsi menumbuhkan hubungan baik antara segenap komponen pada suatu lembaga dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi. Semua ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan pengertian dan kemauan publiknya, serta memperoleh opini publik yang menguntungkan atau untuk menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang baik dengan publik. Opini publik sangat mempengaruhi suatu lembaga. Penciptaan opini publik yang menguntungkan dan mendukung suatu lembaga adalah tujuan utama public relation. Opini publik atau pendapat umum mempunyai kedudukan yang penting dalam kegiatan penerangan dan public relation. Kegiatan public relation pada hakikatnya adalah kegiatan komunikasi tetapi berbeda dengan jenis komunikasi lainnya. Pentingnya opini publik dalam public relation perlu diketahui beberapa hal tentang pengaruh dan sifatnya, yaitu opini publik dapat memperkuat undang-undang atau peraturan-peraturan sebab tanpa dukungan opini publik, undang-undang atau peraturan-peraturan itu tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian opini publik merupakan pendukung moral dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, opini publik adalah pendukung eksistensi lembaga-lembaga sosial. Kemudian kita berlanjut untuk materi yang ke-6, yaitu 4 proses PR. 4 proses PR. Yang pertama adalah
menganalisis situasi. Dalam hal ini mencakup tentang penyelidikan dan pemantauan opini, perilaku, dan sikap mereka yang terpengaruh dan peduli terhadap tindakan dan kebijakan organisasi. Tindakan ini memberi dasar bagi semua langkah proses pemecahan masalah dengan menentukan apa yang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua, membuat strategi. Informasi yang terkumpul pada langkah pertama tadi untuk membuat sebuah keputusan tentang publik tujuan, program, strategi, dan tujuan komunikasi. Oleh karena itu, pada langkah pertama tersebut harus dijadikan sebuah kebijakan dan program organisasi. Pada langkah kedua, proses ini menanggapi berdasarkan situasi yang telah kita pelajari, apa sih yang sebaiknya kita rubah dan apa yang harus kita lakukan. Berlanjut ketiga, bertindak dan berkomunikasi. Langkah ini mencakup pelaksanaan program, tindakan, dan komunikasi yang dirancang untuk mencapai tujuan spesifik bagi setiap publik demi mencapai tujuan program. Kemudian yang terakhir nomor 4, penilaian. Langkah keempat ini mencakup penilaian pelaksanaan, persiapan, dan hasil program. Saat program yang sedang dilaksanakan dibuat, penyesuaian berdasarkan evaluasi umpan balik tentang bagaimana program berjalan atau tidak berjalan. Kemudian kita lanjut ke materi yang nomor 7, yaitu media relation. Media relation sebagai kegiatan penyampaian informasi kepada publik. Informasi yang dipublikasikan berupa nilai dan visi perusahaan yang bertujuan untuk membangun citra positif perusahaan dan mempengaruhi sudut pandang publik melalui informasi yang sedang disebarkan melalui media. Fungsi dari media relation itu sendiri adalah membentuk opini publik, membangun citra positif perusahaan, dan meningkatkan kepercayaan publik itu sendiri. Kemudian kita selanjutnya nomor 8 ya materi, yaitu internal relation. Internal relation merupakan sekelompok individu yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi demi mencapai tujuan bersama. Yang dilakukan internal dalam perusahaan adalah yang dimaksud ya, yaitu karyawan, manajemen, dan pemegang saham. Kegiatan public relation ke dalam perusahaan diperlukan untuk memupuk adanya hubungan internal dan suasana yang menyenangkan di antara para karyawan. Selanjutnya kita lanjut ke materi ke-9, yaitu perbedaan PR dengan marketing. Jadi PR dan marketing itu memang terkesan sama namun berbeda ya. Jadi marketing adalah sebuah kegiatan promosi untuk memasarkan sebuah produk atau jasa yang di dalamnya termasuk periklanan dan riset pasar. Sedangkan PR adalah proses menjaga dan membangun citra positif perusahaan di mata publik agar tercapai tujuan bersama. Adapun juga perbedaan dalam kegiatan yang dilakukan PR dengan marketing. Marketing biasanya melakukan pembuatan iklan berkaitan dengan produk yang dipasarkan, melakukan riset pasar, dan menyiapkan materi untuk peluncuran produk baru. Sedangkan public relation yaitu menjalin hubungan baik dengan publik dan media, menyampaikan nilai dan visi perusahaan, dan menyampaikan informasi positif perusahaan kepada media dan publik. Kemudian materi yang terakhir adalah PR digital. Digital Public Relation merupakan sebuah manajemen dalam era perkembangan ekosistem teknologi digital yang berguna untuk membangun citra dan kepercayaan publik terhadap perusahaan yang memiliki jangkauan publik lebih luas untuk mengenalkan dan memasarkan produk atau jasa, dikarenakan teknologi digital media yang tidak terbatas oleh jarak. Perkembangan teknologi komunikasi di era digital menuntut public relation untuk dapat beradaptasi dengan memanfaatkan media baru untuk menjalin komunikasi dan menjaga publik sasaran dengan cara yang sederhana, cepat, dan efektif. PR dapat memanfaatkan era digital ini dengan menyusun strategi promosi seperti membuat situs website dan brosur elektronik, membuat video profil perusahaan yang diunggah ke media seperti website itu tadi. Kemudian mendengarkan kritik dan saran dari publik lewat media dan membuat konten brand yang menarik minat publik. Demikian 10 materi yang bisa saya sampaikan tentang public relation. Mohon maaf apabila
masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.